Guru, murid sudah terbang ke gunung Linfeng. Ingat 3 hal. Pertama, jangan sembarangan memperlihatkan kemampuan. Kedua, jangan pakai ilmu obat untuk cari uang. Ketiga, temukan gadis yang ditakdirkan untukmu. Guru, gadis apa? Nanti kamu akan tahu sendiri. Kalian mau apa? Cecing, mau kenalan dong. Ikut kami minum teh, ngobrol-ngobrol. Gimana? Dia suruh aku pergi. Kalian pernah lihat? Cewek segini tidak tahu diri? Cewek ini kelihatan sih, anak orang kaya dari keluarga besar. Sombong banget, sombong bagus. Aku suka cewek sombong. Jalanan ini wilayah gue. Bang Long, kamu lewat sini hari ini. Harus kasih muka sama Bang Long. Gue tidak akan susahin elu. Temani gue makan, kedepannya di Jangcang ada apa-apa. Sebut nama Bang Long aja cukup. Mimpi? Mau baik tidak diajak. Mau diajak paksa ya? Minggir. Wah, garang juga. Tamparan ini mantap. Gue suka. Bawa dia ke gang. Tolong, tolong. Terus teriak, lebih keras lagi. Gue mau lihat, siapa yang berani urusin urusan Bang Long. Berhenti. Wah, dengar nggak? Ternyata ada yang nekat mati. Anak muda, baru datang ya? Tuli, gue tanya lu. Bro, lu ikut jalur mana? Bukan jalur manapun, terus lu pakai hak apa campur urusan orang? Jalannya nggak rata, anak ini kira dirinya pemeran utama di novel silat ya. Anak muda, saran gue, lo tahu diri. Cewek ini gue yang pertama lihat. Kamu mau jadi pahlawan yang selamatkan cewek cantik. Ganti tempat. Hari ini gue lagi enak hati. Gak mau ribut. Aduh, sakit. Lepasin. Bang Long, lu nggak apa-apa? Cewek ini gue yang lihat duluan. Kamu mau jadi pahlawan yang selamatkan cewek cantik. Ganti tempat. Hari ini gue lagi enak hati. Gak mau ribut sama lu. Aduh, sakit. Lepasin, Bang Long. Lo nggak apa-apa. Buat gue hajar. Bikin mati aja. Lo tadi bilang, jalanan ini lo yang urus. Gue kasih tahu, gue punya backing. Mulai sekarang lo lihat gue di jalan. Belok aja. Dengar gak? Nona, gak apa-apa. Gak apa-apa. Makasih. Siap. Ini kartu nama gue. Lo harus hubungi gue. Gue mau ngucapin terima kasih. Oke. Mau kemana? Lo Sucing, kenapa di sini? kebetulan gue ada urusan di dekat sini. Dengar katanya jalan Dunjang ada keributan. Jadi langsung datang. Lo gak apa-apa. 3 anak pang udah diusir sama orang. Ada yang nyelamatin gue. Siapa? Anak muda yang lewat. Gak terjadi apa-apa, syukurlah gue antar lo. Gak usah. Gue bawa mobil sendiri. Dari Turjau, mau diselidiki nggak? Selidiki. Hari ini juga. Gue harus tahu siapa orang ini. Xiao Jing, ayah lo kambuh lagi. Kali ini lebih parah. Gue pulang sekarang. Ibu, bagaimana keadaan ayah? Dr. Lee di dalam, dia bilang kali ini mungkin. Nona Su, Tuan Su mengalami gagal fungsi organ. Cara konvensional sudah tidak bisa lagi. Kalian harus siap secara mental. Kecuali kalau bisa menemukan tabib legendaris itu. Tapi itu cuma legenda. Tadi seseorang. Sore ini, jalan Junjang, tas kanvas, sepatu kain. Cepat. Cari seseorang. Sore ini, jalan Junjang, tas kanvas, sepatu kain. Cepat. Hei bocah, kau yang pukul anak buahku. Maksudmu 3 preman itu? Itu saudara-saudaraku, bayar 100.000. Masalah selesai, kalau tidak. Aku tak punya uang, kalau begitu tinggalkan 1 tak. Lain kali ketemu aku. Jalan memutar. Tunggu. Ayahku sakit parah. Kau bisa ikut aku pulang untuk melihatnya. Bagaimana kau tahu aku bisa menyembuhkan? Aku tidak tahu, tapi instingku bilang, kau bukan orang biasa. Tunjukkan jalan. Nona Su, siapa ini? Bukan yang kuundang. Penyakit Tuan Su bukan main-main. Apa anak muda ini sanggup? Bisa sembuh. Apa katamu? Fungsi organ sudah gagal. Kau tahu apa artinya ini? Aku butuh ketenangan. Mustahil gagal organ tidak bisa dipulihkan. Yang syakal saja. Terima kasih. Berapa biaya konsultasimu? Sebut saja angka berapapun. Tidak usah, penyakit ayahmu belum sepenuhnya sembuh. Kamu ini siapa sebenarnya? Orang yang lewat, Tunggu, kamu sudah menyelamatkanku 2 kali. Di mana aku bisa mencarimu? kalau ada jodoh, pasti bertemu lagi. Tadi itu anak muda menyelamatkanku. Siapa namanya? Tidak tahu. Dia hanya bilang kalau ada jodoh, pasti bertemu lagi. 13 tusukan jarum dulu. Aku hanya pernah melihatnya pada 1 orang. Dr. Hantu, Lin Beishuan. Dia lebih muda, gerakannya lebih cepat. Lebih mantap.
Xiaoqing. Kita harus menemukannya lagi. Penyakit Su Yuanshan sudah disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Di Gang, orang yang menyelamatkan Su Qing. Masuk ke keluarga Su 20 menit, Su Yuanshan langsung bisa duduk. Penyakit Su Yuanshan sudah disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Di Gang, orang yang menyelamatkan Su Qing. Masuk ke keluarga Su 20 menit, Su Yuanshan langsung bisa duduk. Selidiki latar belakangnya. Sudah diselidiki. Orang ini seperti muncul dari hampa. Tidak ada catatan identitas, tidak ada pendaftaran hotel. Sore ini, baru keluar dari terminal bus jarak jauh. Kelompok orang di utara kota, pinjamkan padaku. Yang jago berkelahi, mengajari seseorang, level apa? Dia sekali gerak menjatuhkan Wang Bio. Aku suruh gundul bawa 5 orang. 300.000? Sampai di Jiangcheng. Harus patuh pada aturanku. Ini dia. Ada masalah? Ada yang bayar kami untuk menyampaikan pesan. Tinggalkan Jiangcheng, kembali ke tempat asalmu. Kalau tidak, siapa yang menyuruh kalian datang? Ada orang bayar kami untuk sampaikan pesan. Tinggalkan kota Jiangcheng, kembali ke tempat asalmu. Kalau tidak, siapa yang menyuruh kalian datang ke... Salah. Kamu sebenarnya siapa? Siapa yang menyuruhmu datang? Tuan muda dari keluarga Zhao, Zhao Shijie. Dia bilang kamu merusak urusannya. Menyuruh kami usir kamu dari kota Jiangcheng. Kembali dan bilang padanya, lain kali datang sendiri, jangan cari prajurit kelas bawah, buang-buang waktuku. Xiaoqing, sudah ketemu dia. Semua hotel dan penginapan, tidak ada data pendaftaran. Tidak mungkin. Dia bilang, kalau ada jodoh pasti bertemu lagi. Shiji datang. Ayahku perlu istirahat. Tidak bisa terima tamu. Subqing, kau tahu perasaanku. Asal kau mau menikah denganku, keluarga Zhao bisa bantu perusahaan Su melewati masa sulit. Anak kampung itu, jago berkelahi buat apa? Dunia ini bergantung pada uang dan kekuasaan. Orang yang kukirim tadi malam, semua habis dihajar. 6 orang, 3 detik langsung roboh. Ini pasti bukan pesilat biasa. Di pihakmu masih ada. Yang lebih hebat tidak. Orang yang kukirim tadi malam, semua habis dihajar. 3 detik langsung roboh. Ini pasti bukan pesilat biasa. Di pihakmu masih ada. Ada, kakak seperguruanku Chen Xuan baru saja keluar dari pengasingan. Tapi harganya beda. 2 juta. Setuju, tapi aku punya satu syarat. Aku ingin dia di depan Su Qing, berlutut memohon padaku. Hobi kamu. Semakin aneh aja. Boga. Saat kau berlutut nanti, aku mau lihat. Gimana? Su Qing masih bisa anggap kau pahlawan? Pewaris kontemporer Gebang Hantu? Akhirnya turun gunung. Kepala Toko Liu. Aku cari seseorang. Orang apa? Tidak tahu namanya. Guruku bilang, dia ada di Jiangcheng. Ini gimana nyarinya? Guruku bilang, nanti aku pasti tahu sendiri, Bapak menginap dulu. Kakek Liu, selamatkan putriku. Emosi meluap. Komplikasi. Biar aku, aduh. Komplikasi. Kamu! Berapa umurmu, kakek Liu? Apa dia benar? Ini dari sekte dokter hantu, pewaris kontemporer. Dia mau turun tangan. Itu rezeki bagi Niu-Niu. Bisa selamat. Ibu, aku sakit. Anak ini sudah aman. Kurangi makan gorengan dan manis-manis. Perbanyak minum air hangat. Jangan aktivitas berat dalam 3 hari. Berapa biaya konsultasinya? Di Jiangcheng ada keluarga ahli pengobatan apa saja. Keluarga Tang di barat kota terkenal dengan akupunktur. Keluarga Chen di utara kota terkenal dengan jamu. Dan keluarga He terkenal dengan penyakit dalam. Tapi keluarga-keluarga itu sombong sekali. Mau cari info. Terunda. Xiaoqing. Soal ayahmu jatuh sakit, sudah tersebar ke seluruh Jiangcheng. Beberapa mitra bisnis masih menunggu. Bang Yinzhou telepon tadi pagi. Rencana penagihan utang. Grup Zhao sudah menyampaikan, siap mengakuisisi dengan premi. Hak atas proyek Jinhui. Ayahku sudah mulai pulih. Segera bisa kembali ke perusahaan. Tervisi pasar tidak menunggu. Keluarga Tang juga sudah menghubungi kami. Katanya kalau keluarga Su mau. Melepas 30% saham, mereka akan memberikan dukungan dana. Beberapa pemasok material juga tiba-tiba minta pembayaran dipercepat. Katanya tidak yakin dengan reputasi Su.
Kakak Su, sudah ketemu. Zhao Xijie mengirim 6 orang. Semuanya dirawat di UGD, yang jadi pemimpin. Pergelangan tangannya hampir patah. Keseluruhan proses kurang dari 3 detik. Pagi ini, ada yang melihatnya di Hui Chuntang menyelamatkan pasien darurat, seorang gadis kecil. Ayo, Tadi malam Zhao Shiji mengirim 6 orang. Semuanya dirawat di UGD. Keseluruhan proses kurang dari 3 detik. Dan lagi, pagi ini, ada yang melihatnya di Hui Chuntang menyelamatkan seorang gadis kecil yang darurat. Ayo, Bertemu lagi. Ayahmu sudah lebih baik? Sudah minum obat, sudah bisa turun dari tempat tidur. Saya datang untuk berterima kasih secara resmi. Bolehkah saya traktir makan? Ini 1 juta. Saya tahu Anda bilang tidak usah bayar jasa, tapi Anda cari orang di Jiangcheng. Pasti butuh Saya tinggal di Hui Chuntang, tidak butuh biaya. Tapi Anda pasti perlu makan dan makan. Kalau ada keperluan pasti hubungi saya. Baik. Ilmu bela diri ini belajar di mana? Gunung Tianzhu. Ada orang datang. Kamu yang kemarin memukuli adik seperguruanku, siapa muridmu? Panggilannya Bota. Tadi malam hampir saja pergelangan tangannya dipatahkan olehmu. Lagi-lagi Zhao Shiji. Tuan Zhao sudah bayar 2 juta untuk membuatmu berlutut di depan Nona Su. Betulan, Nona Su juga ada di sini, jadi tidak usah repot-repot pergi lagi. Kalau kalian bertindak seperti ini lagi, serang aku, menyentuhnya, berarti tidak menghormatiku, karena sudah datang, tinggalkan sesuatu sebelum pergi. Menarik, sudah bertahun-tahun, tidak ada yang berani bicara seperti itu. Padaku, Chen Xuan, Ayo, nak, biarkan aku mengajarimu. Apa artinya, di atas langit masih ada langit? Gerakkan tubuhmu lumayan, sayangnya cuma bisa menghindar. Sudah terpojok. Kali ini lihat kemana kau lari. Baru agak mirip. Iya, tapi masih belum cukup. Jurusanmu itu namanya serangan kerah. Kalau sudah latihan dalam, bisa merobek harimau dan macan. Sayangnya kau baru sampai tingkat 3, otot dan tulang belum terbuka. Bagaimana kau tahu serangan kerah? Saat memaksa mengaktifkan metode hati tingkat 4. Di antara titik akupuntur Jianjing dan Laogong, akan ada hambatan tenaga seketika. Itulah titik lemahmu. Walan, mati saja. Walah, Mati saja! $2 juta cuma segini kemampuannya. Apalagi yang Zhao Shiji katakan padamu? Suruh kami di depan Nona Su, membuatmu berlutut. Katanya asal kau berlutut. Nona Su tidak akan menganggapmu pahlawan lagi. Kembali dan bilang pada Zhao Shiji, 2 juta tidak cukup, lain kali kirim yang lebih kuat. Lagi pula, biar dia sendiri yang datang. Zhao Shiji gila. Dia gila? Dia sedang mengejarmu. Bukan mengejar. Keluarga Zhao ingin mencaplok keluarga Su. Dia menikahiku. Hanya demi saluran dan kualifikasi. Kamu menyelamatkanku di gang dan menyembuhkan ayahku. Itu artinya menghancurkan seluruh rencananya. Aku yang menyeretmu. Bukan kamu yang menyeretku. Dia yang berpikiran sempit, tak bisa terima orang yang menghalangi jalannya. di keluarga Zhao, kalau tak peduli. Nah, siapa datang kita pukul? Setelah dipukul sampai menyerah, tak akan ada yang datang lagi. Ini, pegang, ini berisi nomorku. Besok proyek Jingho. Ada jamuan bisnis. Keluarga bisnis Jiangcheng, semua akan hadir. Mungkin di sana, ada orang yang kamu cari. Baik. Chen Fian, bahu kanannya patah remuk. 2 lainnya organ dalam cedera. Setidaknya terbaring 3 bulan. Seseorang yang berlatih 20 tahun, teknik pukulan kera, dilumpuhkan dalam 1 jurus. Seseorang yang memakai wanita ini pukulan kera. Dilumpuhkan dalam 1 jurus. Satu orang. Melumpuhkan 16 anak buahku. Hebat sekali bertarung. Kalau begitu ganti cara main. Di pihak Tang Mingyi, sudah tersampaikan? Anak ketiga keluarga Tang sudah terpancing. Pikirannya cuma dipenuhi. Resep jarum hantu tabib 13 jarum. Tuan, jamuan kali ini bersifat undangan. Undangan Anda. Dia orang yang kuundang. Su Qing, kamu hari ini benar-benar cantik. Tuan Zhao datang lebih awal. Yang ini, terakhir bertemu di gang. Belum sempat berterima kasih padamu. Yang menyelamatkan Su Qing, keluarga Zhao, Zhao Xijie, di Jiangcheng. Jika ada perlu, bisa cari aku kapan saja. Chen Xuan yang kau kirim.
Sudah 2 kali. Jep. Aku tidak paham maksudmu. Tapi kalau kau mengalami masalah apapun, bisa bilang padaku. Aku di Jiangcheng, masih punya sedikit pengaruh. Tempat Jiangcheng ini, beda dengan desa, beberapa lingkaran pergaulan, bukan bisa masuk cuma dengan jago berkelahi. Lihat semua orang di sini, siapa yang nggak punya harta miliaran, siapa yang nggak berasal dari keluarga terpandang. Sedangkan kau, selain tinju, apalagi yang kau punya? Zhao Shiji, cukup omongmu. Tuan Zhao, aku juga mau tanya satu hal. Sekarang kau berdiri di sini, pakai baju puluhan ribu, Dan pegang anggur ribuan. Itu karena dirimu sendiri. Bukan kau bergantung pada keluarga Zhao, 3 generasi akumulasi. Tanpa keluarga Zhao, kau ini apa? Jangan buru-buru. Kau 2 kali kirim orang untuk lawan aku. Awalnya aku berniat, langsung dari kau dan bereskan muka-muka. Tapi hari ini pesta yang kau adakan, aku kasih muka dulu. Tapi kalau kau kirim orang lagi, Dan tadi kau sama aja di depan setengah kota Jiangcheng, menampar mukanya. Aku sengaja. Dia sudah kirim 2 kelompok. Kalau aku nggak membalas, akan ada kelompok ketiga, keempat. daripada tunggu dia cari aku. By the way, aku duluan kasih tahu dia, aku tahu dia yang main di belakang. Ha? Ku dengar, kesehatan Yuan Shan sudah membaik. Kakek Tang, ayah sudah bisa turun tempat tidur dan jalan. Yuan Shan dulu sakit separah itu. Siapa yang menyembuhkan? Aku. Ah! Ku dengar teknik jarummu hebat. Jiang Cheng terkenal dengan teknik jarum. Tai Shenzhen, lebih dari itu, ini adalah warisan 3 generasi keluarga Tang. Tidak tahu, sobat muda ini berani tidak bertanding dengan anggota keluarga Tang? Bagaimana cara bertandingnya? Sederhana, jarum ilahi Tai milik keluarga Tang. Menusuk titik akupuntur, melancarkan meridian. Kamu dan aku masing-masing 3 tusukan. Dinilai oleh semua yang hadir di sini. Karena ini pertandingan, pasti ada taruhannya. Taruhan Jika kamu kalah, buku 13 jarum tabib hantu. Serahkan ke keluarga Tang. Kalau kamu yang kalah, Saya akan kalah, karena ini pertandingan, pasti ada menang dan kalah. Apa taruhanmu? jika keluarga Tang kalah, Gedung di barat kota, jadi milikmu. jika keluarga Tang kalah, gedung di barat kota jadi milikmu. Boleh. Guru Sun Wang. Ngeri sakit pinggang. Beberapa hari ini, kambuh parah. Tusukan pertama, saya yang lakukan. Jarum ilahi Tai mengendalikan jarum dengan ki tidak sakit lagi. Sungguh tidak sakit lagi. Giliran. Kamu tadi bilang pinggang tidak sakit. Jarum ilahi Tai keluarga Tang memang hebat. Setelah 3 tusukan, langsung tidak sakit. Itu karena dia memblokir meridian rasa sakitmu. Masalah pinggangmu, akarnya adalah kekurangan ki ginjal, menyebabkan tulang dan otot kekurangan nutrisi. Hanya memblokir meridian tanpa mengisi ki, 3 hari kemudian rasa sakit akan kambuh 2 kali lipat. Bagaimana kamu tahu? Saya tadi berdiri di samping, melihat warna wajahmu, daun telinga gelap, kantung mata bengkak. Semua itu tanda kekurangan ki ginjal. Jarum keluarga Tang memang bisa menghilangkan rasa sakit, tapi hanya mengobati gejala, bukan akar masalah. Kau bilang aku ahli dalam teknik akupunktur. Kalau begitu, biar aku perlihatkan padamu apa yang disebut dengan mengendalikan jarum dengan kekuatan ki. Kamu bilang aku ahli dalam teknik akupunktur. Kalau begitu, biar ku perlihatkan padamu apa yang disebut dengan mengendalikan jarum dengan kekuatan ki yang sesungguhnya. Sudah. Sama sekali tidak sakit lagi. Bahkan lututku pun tidak sakit. Tang Jianshan mohon petunjuk dari Anda. Tadi itu teknik menusuk akupunktur dengan jarum terbang. Itukah yang telah lama hilang dari gerbang tabib hantu? Kau tahu tentang 3 keahlian luar biasa di udara. Nenek moyang keluarga Tang pernah dengan gerbang tabib hantu. Memiliki hubungan, menurut catatan silsilah keluarga, 3 keahlian luar biasa di udara adalah ciptaan, kepala gerbang generasi ke-6 dari gerbang tabib hantu, tingkat tertinggi dari mengendalikan jarum dengan ki. Aku selalu mengira, hanyalah legenda, tidak menyangka. Hari ini bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak perlu dinilai lagi. Keluarga Tang mengaku kalah. Ayah, diam. Kemampuanmu kalah dari orang lain. Masih berani bicara keras. Keluarga Tang kehilangan muka karenamu. Tuan, prosedur pengalihan gedung di barat kota akan diselesaikan oleh keluarga Tang dalam 3 hari. Tidak perlu prosedur pengalihan gedung di barat kota. Dalam 3 hari akan diselesaikan oleh keluarga Tang. Tidak perlu. Aku datang ke Jiangcheng. Bukan untuk hal-hal ini. Aku tidak mau gedung itu. Aku hanya punya satu pertanyaan. Silakan katakan. Aku ingin mencari seseorang di Jiangcheng. Jika kau bisa membantuku menemukannya. Urusan gedung itu dianggap selesai. Keluarga Tang 3 generasi berpraktik kedokteran di Jiangcheng. Kenal banyak orang. Aku akan menggunakan semua koneksi untuk membantu Anda mencari tahu. Itu sudah cukup. Kukira, hanya sebongkah batu yang menghalangi. Sekarang kulihat, adalah sebongkah emas. Emas itu bagus. Hubungi keluarga He untukku. Katakan bahwa Rangje... Ada di hadapan seorang pemuda. Menyerah. Pemuda itu menggunakan jarum 13 dari tabib hantu. Anak muda, aku sendiri tidak bisa mengalahkanmu. Biarkan seluruh keluarga besar di Jiangcheng datang bersama. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kamu mau bilang sesuatu, katakan saja. Kamu tadi, kenapa tidak menerima gedung milik keluarga Tang? Tidak berguna.
Itu adalah aset senilai puluhan juta. Kamu bisa. Menjualnya juga, kamu butuh uang. Aku nggak tegal ke sekolah. Kamu selalu bilang punya 300. 300 bisa buat apa? Di kota ini. Bahkan untuk menginap 1 malam di hotel saja tidak cukup. Aku tinggal di Wicuntang. Tidak perlu hotel. Kamu selalu bilang punya 300. 300 bisa buat apa? Di kota ini. Bahkan untuk menginap 1 malam di hotel saja tidak cukup. Aku tinggal di Wicuntang. 真的ada Zisung? Lempang. Kalau gadis yang kamu cari, tidak pernah ditemukan. Apakah kamu akan tetap tinggal di Dangchang? Guruku menyuruhku mencarinya. Pasti ada alasannya. Kekunjung ditemukan. Dari waktunya belum tiba. Terima kasih, sudah mengantarku. Apa kamu pernah berpikir, gadis yang kamu cari, mungkin ada di depanmu? Tidak mungkin. Kenapa? Kata guruku, pasti tidak semudah itu untuk ditemukan. Dia tidak membohongi Sucing. Gadis yang dimaksud guruku memang tidak mudah ditemukan, tapi ada satu alasan lagi, dia tidak mengatakannya, dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di Jiangcheng. Tidak tahu, akan bertemu berapa banyak lagi, Zhao Shijie, berapa banyak Tang Mingyi. Kudengar kau menang lawan keluarga Tang hari ini. Dia hati-hati dengan keluarga He. Leluhur keluarga He punya dendam dengan sekte tabib hantu. Seseorang yang belum mau muncul. Hari ini, penampilanmu di pesta membuatku kecewa. Keluarga Tang berturut-turut jadi tabib, mengandalkan kemampuan nyata, bukan bermain licik. Kau dijadikan pisau oleh Zhao Shijie, dan belum tahu, dia sedang meminjam tanganmu untuk menyingkirkan penghalangnya. Kau dijadikan pisau oleh Zhao Shijie dan belum tahu, dia sedang meminjam tanganmu untuk menyingkirkan penghalangnya. Setelah itu dia bersih, keluarga Tang yang menanggung bencana. Kau tidak paham hitungan ini. Dia sengaja. Omong kosong, keluarga Su adalah mangsa keluarga Zhao. Lin Feng adalah orang baik keluarga Su. Keluarga Tang adalah lawan Lin Feng. Coba pikir, setelah semua ini, siapa yang paling diuntungkan? Tidak peduli siapa yang kalah atau menang. Yang akhirnya membereskan kekacauan, tetaplah Zhao Shiji. Bangunlah. Pewaris sekte tabib hantu, muncul kembali di Guadiang. Belum tentu buruk bagi keluarga Tang. Bisa menjalin hubungan baik dengannya. Lebih berharga dari 10 Zhao Shiji. Mulai sekarang, gunakan semua koneksi untuk membantunya mencari gadis itu. Kalau ketemu antara keluarga Tang dan dia, terjalin hubungan baik. Juga, awasi keluarga He. Leluhur keluarga He punya dendam darah dengan sekte tabib hantu. Jika mereka tahu, Lin Feng ada di kota Jiang, pasti tidak akan tinggal diam. Hamen Chongshan. Pesan sudah aku sampaikan. Pemuda bernama Lin Feng itu menggunakan jarum tabib hantu 13. Kang Zhenshan langsung mengaku kalah. Kau yakin itu jarum tabib hantu 13? Demonstrasi langsung. Jarum terbang menusuk akupuntur, 3 jarum perak terbang keluar, menembus 3 titik akupuntur dengan tepat. Semua orang di sana melihatnya. Gerbang tabib hantu. 40 tahun yang lalu, penerus generasi ke-7 gerbang tabib hantu, Lin Beishuan, 1 jarum melumpuhkan ayahku. Semua meridian di tubuhnya, keluarga He sejak saat itu, menetapkan aturan. Dengan gerbang tabib hantu, permusuhan abadi. Sekarang, penerusnya muncul lagi. Bagus. Apa yang kamu inginkan, gerbang tabib hantu? 40 tahun yang lalu, penerus generasi ke-7 gerbang tabib hantu, Lin Beishuan, 1 jarum melumpuhkan ayahku. Semua meridian di tubuhnya. Sekarang penerusnya muncul lagi. Baik. Bagus. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin Lin Feng lenyap. Dalam hal ini, keluarga Zhao dan keluarga He kepentingan sama. Yang diinginkan keluarga Zhao adalah grup Su. Paman Chongshan. Singkirkan dulu batu yang menghalangi jalan. Bagaimana membagi kuenya? Nanti kita bicarakan. Keluarga He tidak akan bertindak langsung. Keluarga He kenal seseorang. Orang apa? Seseorang yang khusus menangani masalah. Harganya tidak murah. Tapi tidak pernah gagal. Berapa? 5 juta. Bisa dijamin dia akan selesai. Jika kau tahu siapa dia, tidak akan bertanya seperti itu. 20 tahun yang lalu, di dunia ini ada nama, Dusan Tangan Berdarah. Kemudian menghilang. Sekarang bersembunyi di sebuah kota kecil di pinggiran kota Jiangcheng. Minta dia keluar dari persembunyian. Perlu usaha, tapi begitu dia bertindak. Pewaris gerbang tabib iblis sekalipun, atau 13 jarum tabib iblis, tetap harus mati. 20 tahun lalu, ada satu nama di dunia persilatan. Dusan, si tangan berdarah. Begitu dia bertindak, pewaris gerbang tabib iblis sekalipun, atau 13 jarum tabib iblis, tetap harus mati. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Saling memenuhi kebutuhan saja. Aku ambil grup Su, aku ambil nyawa gerbang tabib iblis. Setelah ini, selesai. Buku pedoman 13 jarum tabib iblis menjadi milik keluarga He. Deal. Tuan, sarapan sudah siap. Manajer Liu, kau pernah dengar tentang keluarga He? Kenapa tiba-tiba bertanya tentang keluarga He? Ada yang mengingatkanku untuk berhati-hati. Hati-hati dengan keluarga He. Katanya leluhur keluarga He punya dendam dengan gerbang. Tuan, masalah ini panjang ceritanya.
40 tahun lalu, guru Anda Lin Beisuan pernah datang ke kota Jiangcheng. Saat itu, kepala keluarga He Zhenshan merajalela di pasar, menjual tewi palsu sebagai barang bagus, menyebabkan banyak pasien meninggal. Guru Anda turun tangan. Satu jarum melumpuhkan seluruh meridiannya. Sejak itu, keluarga He membenci guru Anda. Sampai ke tulang, sekarang Anda adalah pewaris Lin Beisuan. Begitu identitas Anda diketahui keluarga He. Tuan Tabib Iblis, apa rencana Anda? Jika mereka tidak menggangguku, aku juga tidak akan mengganggu mereka. Jika mereka datang mencariku, maka aku akan ikuti cara guruku, menanganinya sekali lagi. Jika mereka tidak menggangguku, aku juga tidak akan mengganggu mereka. Jika mereka datang mencariku, maka aku akan ikuti cara guruku, menanganinya sekali lagi. Proyek Jinhu, hari ini rapat pemegang saham. Zhao Shiji sudah punya trik baru lagi. Aku mungkin perlu bantuanmu. Su Jing, rencananya sangat sederhana. Joshi investasi 3 miliar, tidak perlu Sushi melepas Hanya perlu proyek Jinhu dikemas menjadi anak perusahaan independen oleh Zhao Shi dan Sushi, masing-masing memegang saham. Jiaoxi 40%. 60%. Kedengarannya sangat masuk akal. Tapi general manager anak perusahaan ditunjuk oleh siapa? Tentu saja dipilih oleh Dewan Direksi. Adil dan jujur. Dua orang di belakangmu ini sudah bertemu dengan 7 pemegang saham. Sudah bertemu Seolah aku tidak tahu total suara mereka. Memiliki 38% hak suara. Ditambah modalmu. Siapa yang memegang kendali di rapat dewan? Bahkan dengan jari kaki pun bisa terbayang. Su Qing, kamu terlalu banyak berpikir. Sushi punya kualifikasi dan saluran. Zhao Shi punya dana dan pasar. Skala pengembangan Jinling butuh kerjasama. Kenapa harus bertahan pada monopoli? Skala pengembangan Jinhu butuh kerjasama. Kenapa harus bertahan pada monopoli? Itu bukan monopoli. Itu adalah fondasi yang dibangun ayahku seumur hidupnya. Fondasi yang diperjuangkan. Baiklah. Rapat hari ini tidak bisa dilanjutkan. Rapat berikutnya, kesabaran para pemegang saham mungkin tidak akan sebanyak ini. Oh, iya. Aku akan melaporkan situasi ini ke Bank Yingzhou, masalah rantai modal sushi. Entah, bagaimana pandangan Departemen Penilaian mereka. Kamu datang. Tidak apa. Dia selalu begitu. Sudah biasa, kamu terus mengikuti iramanya. Dia mengeluarkan trik, dia menyerang. Kamu bertahan, dia mundur. Kamu ambil napas, dia menyerang lagi. Jangan asal-asalan, kalau terus begini. Lama-lama nggak kuat, Terus menurutmu gimana? biar dia mengikuti iramamu. Gimana caranya biar dia ngikutin aku? Dana keluarga Zhao, pengaruh pasar? Peng-peng yang mereka kuasai. Semuanya uang asli. Kalau gitu, tutupi kelemahan keluarga Su. Gampang ngomong. Yang paling kurang dari keluarga Su sekarang adalah kepercayaan pemegang saham, uang dan relasi. Nggak bisa lawan keluarga Zhao. Aku masuk sebagai pemegang saham. Apa katamu? Gua masuk sebagai pemegang saham di grup Su. Kamu punya berapa? Jika harus selesai. Kamu punya berapa? 300? 300. Pakai apa kamu jadi pemegang saham? Pakai jarumku. Gedung Tang Jianshan. Setidaknya puluhan juta. Aku nggak mau. Karena yang kubutuhkan, bukan cuma uang. Hubungan baik dengan keluarga Tang. Lebih berguna daripada segunung uang. Keluarga Zhang, keluarga Sun, orang tua mereka, semua menunggu hubungan baik ini. Hubungan baik ini, aku ubah jadi kepercayaan pemegang saham keluarga Su. Pemegang saham yang sudah berpihak ke Zhao, akan duduk kembali di meja ini. Zhao Shiji nggak akan menunggu lama lagi. Cekkan dirimu beberapa hari ini. Tunggu kabarku. Bapak Lin Fang? Saya Tang Chen. Om Tang. Ada apa? Gadis yang Anda cari itu, mungkin sudah ada petunjuknya. 10 tahun lalu, seseorang di selatan kota Jiangchang Dekat kuil Guanyin. bertemu dengan seorang ibu dan anak perempuannya. Ibunya sudah meninggal, anaknya sepertinya diadopsi oleh keluarga bernama Sun. Kuil Guanyin di mana? Kota Batu Hijau di selatan? Sudah lama sekali, belum tentu orang yang kamu cari. Terima kasih, Lela. Anak muda mencari seseorang, keluarga Sun. Keluarga Sun yang pernah mengadopsi seorang gadis, anak muda mencari seseorang, keluarga Sun. Keluarga Sun yang pernah mengadopsi seorang gadis, yang kau maksud mungkin, keluarga Sun ke-6 di barat kota, mereka pernah mengadopsi seorang anak perempuan. Dia sudah pergi dari kota ini waktu remaja. Katanya ingin merantau ke kota. Setelah itu, putus hubungan dengan keluarga Sun. Terima kasih, Kakak. Keluarlah. Bagaimana kau tahu aku di sini? Kau punya bau tertentu. Bau apa? Ini bau darah. Menarik. Oh. Namaku Dosan. Seseorang bayar 5 juta untuk membunuhmu. Keluarga He yang menyuruhmu. Pekerjaan apa sih? Sampai keluarga He jauh-jauh begini untuk memintaku datang. Dia bilang pewaris aliran tabib iblis. 20 tahun lalu, ada yang namanya Lin Beisuan. Satu jarum melumpuhkan He Zhenshan. Keluarga He sudah cari aku beberapa kali, tapi aku tidak ambil. Tapi kali ini, imbalan yang ditawarkan He Chongshan bikin aku tidak bisa menolak.
Mengeluarkan energi dalam keluar, gurumu tidak mengajarkan. Ini tenaga dalam. Kau pikir setelah kalahkan Chen Xuan, kau jadi tak terkalahkan? He Xuan baru masuk tenaga dalam. Aku sudah mahir tenaga dalam. Lagi. Serangan berikutnya. Kau tidak akan enak. Telapak tangan berdarah. Mahir tenaga dalam lalu kenapa? Tatup meridianmu, tenaga dalam sebesar apapun, juga tidak bisa keluar. Lang bilang ke keluarga He. Lain kali orang keluarga He datang sendiri. Orang-orang dari sekte dokter hantu. Memang tidak ada yang bisa disentuh. Anak muda, hati-hati dengan nenek keluarga He. Meskipun kali ini aku gagal, tapi kartu truf di tangan nenek tua itu, bukan hanya aku seorang. Anda adalah? Saya Lin Feng. Ingin menanyakan tentang bertahun-tahun lalu, gadis yang ditampung di sini, hampir 20 tahun. Tahun itu di dekat kuil Guanyin. Seorang wanita membawa anak, wanita itu sakit tinggal napas saja. Kami bawa anak itu pulang, dibesarkan sampai belasan tahun, kemudian dia bilang, mau ke kota belajar ilmu. Pergi dan tidak ada kabar. Siapa namanya? Wanita itu sebelum meninggal bilang, nama Qin Ran. Qin dari dinasti Qin. Ran dari pewarnaan. Das wacai. Tuan, Anda kembali. Anda terluka. Luka ringan. Anda terluka? Luka ringan. Tuan Liu, situasi keluarga He, seberapa banyak yang Anda tahu? Kepala keluarga He sekarang adalah He Zhongshan. Tapi yang benar-benar berkuasa adalah nenek keluarga He, Shen Suzhen. Usianya sekarang sudah 80-an. Dulu guru Anda melumpuhkan He Zhenshan adalah suaminya, suami dilumpuhkan, dia membenci sekte dokter hantu, 40 tahun, bukan hanya benci, keluarga He selama ini, terus diam-diam mencari cara untuk melawan, jarum 13 dokter hantu. Nenek He sendiri, juga ahli dalam Neijing, hanya jarang keluar, sangat jarang bertindak. Dusan lumpuh tangan kanannya olehku. Keluarga He pasti akan langkah berikutnya. Dusan si tangan berdarah, Anda sudah membuatnya cacat? Hanya dengan 2 jari, keluarga He, bahkan Dusan pun dikirim. Menunjukkan bahwa mereka sudah tidak peduli berapapun biayanya. Apa rencana Anda? Tunggu. Keluarga He mengirim Dusan untuk membunuhku. Menunjukkan bahwa mereka tidak ingin bertindak secara terbuka. Sekarang aku sudah melumpuhkan Dusan. Keluarga He hanya punya 2 pilihan. Entah berhenti, entah muncul sendiri. Berhenti, bukanlah gaya keluarga He. Permisi, Tuan Lin Feng dari sekte dokter hantu. Apakah tinggal di sini? Saya sendiri. Ayah, Shen Suzhen Shen. Permisi, Tuan Lin Feng dari sekte dokter hantu. Apakah tinggal di sini? Saya Shen Suzhen. Datang di malam hari. Maaf mengganggu. Tuan Lin, apakah bersedia datang ke keluarga He untuk bicara? Langsung. Silakan. Lin Feng, kamu tahu orang di lukisan ini? Siapa? 40 tahun lalu, gurumu, Lin Beisuan, 1 jarum melumpuhkan seluruh meridiannya. Zhenshan di tempat tidur. Aku merawatnya selama 20 tahun. Saat dia pergi, Kurus tinggal tulang. Selama bertahun-tahun aku terus berpikir, kenapa Lin Beisuan melumpuhkannya? Karena dia menjual. Dia memang menjual, tapi tahukah kamu alasannya? Keluarga He 3 generasi berbisnis obat tradisional. Sampai generasinya, pasar diserang obat barat. Bisnis makin buruk tahun demi tahun. Dia ingin balik keadaan. Ambil jalan salah, dia pantas mati. Tapi yang membuatku tidak puas adalah, Lin Beisuan melumpuhkannya lalu pergi. Bahkan tidak memberi kesempatan untuk berubah, tidak memberikannya sama sekali. Jadi guruku tidak membunuhnya. Menarik. Kamu sama seperti gurumu, orang yang bisa diajak bicara. Baik, malam ini kita tidak bicara soal dendam lama. Hanya bicara satu hal. Jarum ini, aku menghabiskan waktu 20 tahun. Berjalan ke seluruh penjuru negeri, baru menemukannya. Ujung jarum terbuat dari besi dingin 1000 tahun. Ujung jarum dicelup ke dalam 72 jenis racun aneh. Begitu masuk tubuh, langsung menyumbat tenggorokan. Malam ini, kau dan aku masing-masing menunjukkan jurus jarum. Hanya 1 jarum. Aku ingin melihat pewaris zaman sekarang dari gerakan tabib hantu. Seberapa besar kemampuannya? Malam ini, kau dan aku masing-masing menunjukkan jurus jarum. Hanya 1 jarum. Aku ingin melihat pewaris zaman sekarang dari gerakan tabib hantu. Seberapa besar kemampuannya, kau menang. Dendam antara keluarga He dan gerakan tabib hantu berakhir sama sekali. Keluarga He akan membantumu sepenuhnya mencari gadis itu. Kalah. Bawa jarum ini, kembali. Tancapkan di papan arwah gurumu, sebagai pertanggungjawaban pada suamiku. Bagaimana cara bertandingnya? Gadis ini adalah orang terkaya di kota Jiang, putri keluarga Qian, Qian Miao. 10 tahun lalu menderita penyakit aneh. Seluruh meridian tubuh mengalir terbalik. Nafasnya kacau. Aku menghabiskan waktu 10 tahun untuk menyelamatkan nyawanya, tapi tidak pernah bisa sembuh. Bukan penyakit, itu adalah energi internal di dalam tubuh. Seperti pusaran, mengalir berlawanan arah di meridian.
Kamu melihatnya. Dia tidak sakit. Dia menggunakan tenaga dalam oleh seseorang. Memutuskan meridian utama. Di dalam pusaran energi internalnya yang kacau. Ada sisa tenaga. Sifatnya sama dengan energi internalmu, persis sama. Kamu melukainya 10 tahun lalu. Simpan orang di dekatmu untuk digunakan. Teknik akupunktur keluarga He. Buat dia tetap hidup. Ini bukan menyelamatkannya. Ini memenjarakannya. Pintar, pantas saja Dusan kalah di tanganmu. Tidak bertahan 2 jurus. Ayahnya, Qian Wangguo, adalah pengembang properti terbesar di Jiangcheng. 10 tahun lalu, tertarik pada sebidang tanah milik keluarga He. Ingin membelinya, aku tidak setuju. Dia menggunakan segala cara. Menekan keluarga He saat yang paling parah. Toko obat keluarga He diperiksa lebih dari 10 kali. Pemasoknya diambil sebagian besar. Lalu, aku pergi menemui Tian Mio. Dia saat itu baru berusia 19 tahun, tidak tahu apa-apa. Aku ngobrol dan minum teh dengannya. Kurasakan obat kronis ke dalam tehnya. Obat itu tidak mematikan, hanya membuat meridiannya menjadi rapuh. Dia saat itu baru berusia 19 tahun, tidak tahu apa-apa. Aku ngobrol dan minum teh dengannya. Kurasakan obat kronis ke dalam tehnya. Obat itu tidak mematikan, hanya membuat meridiannya menjadi rapuh. Qian Wangguo demi menyelamatkan putrinya, mencari semua dokter terkenal yang bisa ditemukan. Lalu aku memberitahunya. Keluarga He punya teknik akupunktur khusus, bisa memperpanjang hidup. Dia berlutut memohon padaku, menghadiahkan tanah itu pada keluarga He. Setiap tahun memberi keluarga He biaya perawatan 10 juta. Dia mengira aku menyelamatkan putrinya. Dia tidak tahu. Putrinya selalu terbaring di ranjang musuhnya. Hahaha. Ini sangat adil. Dia menekanku dengan kekuasaan. Aku membalasnya dengan ilmu kedokteran. Tidak ada yang lebih bersih dari yang lain. Banding jarum hanya alasan. Aku memberitahumu hal ini. Hanya satu alasan. Aku ingin kau tahu. Murid pewaris gerbang iblis medis. Bisa menyelamatkan orang. Orang keluarga He juga bisa melakukan hal-hal dengan teknik jarum. Lebih kejam dari gerbang hantu dokter. Banding. Tapi bukan untuk menentukan pemenang, Melainkan untuk membuatnya sadar. Oh, berani kau menyelamatkannya. kau tidak berani membiarkanku menyelamatkannya. Baik. Coba selamatkan dia, biar aku lihat. Meridian utama Nona, keluarga Qian, putus selama 10 tahun. Aliran Qi terbalik, menyerang organ dalam. Akupuntur biasa, hanya bisa melancarkan meridian, tapi meridiannya putus. Tidak peduli bagaimana melancarkan, Qi tetap akan keluar dari celah yang putus. Apa yang akan kau lakukan? Membangun ulang meridian. Membangun ulang meridian. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Qi yang mengamuk di dalam tubuhnya adalah masalah terbesar. Untuk membangun ulang meridian, pertama harus meluruskan aliran yang kacau. Membangun ulang meridian. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Apa nama teknik akupunktur ini? Akupunktur Li He diciptakan oleh kepala generasi ke-7 gerbang hantu dokter. Khusus untuk menangani aliran Qi terbalik. Meridian sudah tersambung. Tapi, apakah kesadarannya bisa kembali? Tergantung pada dirinya sendiri. Sadar? Ini Shiki-san. Rumah besar keluarga He. Itu aku. Shen Suizhen, apakah kau masih ingat aku? Kau. Orang yang memberiku racun. Kau berbaring di tempat tidurku selama 10 tahun. Jangan bergerak dulu. Baru sadar, meridian masih belum stabil. Siapa kau? Seorang yang lewat. Kau ternyata bisa tenang, bahkan tidak memberitahunya nama. Tuan muda ini menarikmu kembali dari ambang kematian. Dia dari gerbang hantu dokter, pewaris zaman sekarang. Lin Feng. Dia dari gerbang tabib hantu, pewaris zaman sekarang. Lin Feng. Aku terbaring selama 10 tahun. Berapa lama lagi aku bisa hidup? Meridian sudah diperbaiki. Istirahat 3 bulan, gak apa-apa. Kamu menang. Dendam antara keluarga He dan gerbang tabib hantu. Mulai malam ini, selesai semua. Aku akan menggunakan keluarga He. Semua koneksi, membantumu mencari gadis itu. Hei. Tapi aku punya satu pertanyaan. Dengan kemampuanmu, cari sembarang orang kaya. Bisa dapat puluhan juta. Kenapa nggak minta uang sama sekali? Guruku bilang, dilarang pakai ilmu kedokteran buat cari uang. Apalagi yang dikatakan gurumu. Jalan gak rata, ada yang menginjak. Busur ini bukan untuk berterima kasih karena selamatkan orang. Melainkan untuk cara-caraku selama 10 tahun ini. Minta maaf. Soal gadis itu, keluarga He pasti berusaha sekuat tenaga. Dalam 3 hari, Aku akan kasih kabar. Chuan Lin, Pak. Orang yang Anda cari, saya sudah menemukannya. Chuan Lan. orang yang Anda cari, saya sudah menemukannya. Meninggalkan kota Qingxi di usia 12. Katanya pergi ke kota nyari. Orang yang bisa pakai jarum. Di restoran kecil di selatan kota, bantu kerja 2 tahun, pabrik tekstil pinggir timur 3 tahun. Masuk ke grup Zhao, umur 18. Jadi staf administrasi. Keluarga Zhao. Qing Ran. Selama kerja di grup Zhao, pernah kontak dengan istri Zhao Haishan. Nggak lama arsipnya dihapus. Yang tanda tangan adalah Zhao Haishan sendiri. Nyonya He, minta saya sampaikan ke Anda. Keluarga He dulu juga lewat jalur keluarga Zhao dari ujung utara tak dapat ramuan langka. Orang di balik jalur itu bukan kekuatan lokal Jiangcheng.
Jin Xuange, keluarga He dan keluarga Zhao, pernah bersama-sama oleh Tian Xuange, didukung menjadi perpanjangan tangan lokal. Setelah keluarga He dilumpuhkan oleh guru Anda, putus hubungan, namun keluarga Zhao terus menjaga jalur ini, Qinran di perusahaan Zhao. Menemukan sesuatu yang seharusnya tidak dia cari, Zhao Haishan untuk Tian Xuanje menyembunyikannya selama 10 tahun. Terima kasih banyak Pak Tua Tang. Berita ini lebih berharga daripada gedung. Lantai eksekutif grup Zhao orang luar tidak bisa masuk, tapi perusahaan Su dan perusahaan Zhao dalam proyek Jinhu masih menjadi mitra secara nominal. Saya dengan alasan memeriksa kualifikasi proyek. Mau urus arsip. Saya urus Zhao Haishan. Menurut lampiran kontrak pasal 10, perusahaan Su berhak memeriksa proyek Jinhu, arsip personalia terkait. Ini adalah daftar lingkup audit. Kamu lebih awal dari yang aku perkirakan. Di mana Qinran? Kamu lebih awal dari yang aku perkirakan. Di mana Qinran? Qinran, memang benar saya yang disembunyikan. Tapi bukan untuk menyakitinya. Dokumen yang dia temukan, jika diketahui oleh Tian Xuanje, dia sudah melihatnya. Tian Xuanje tidak akan membiarkannya hidup. Aku menguncinya, menghapus arsip, membuat Tian Xuanje mengira dia sudah mati. 10 tahun ini, keluarga Zhao setiap tahun membeli Yinyun Villa, menyediakan logistik, memastikan dia tetap hidup. Gurumu Lin Beishuan, saat meninggalkan Jiang Cheng dulu, menitipkan satu hal padaku. Temukan Putri Shen Yue. Shen Yue adalah adik seperguruan gurumu, sekte tabib hantu, putri pemimpin generasi ke-7, teori meridian dari teknik jarum lihe. Setelah dia meninggalkan Gunung Tianshu, menikah dengan Su Yuanshan, melahirkan Su Qing. Sebelum pergi, dia titipin aku pesan, buat generasi selanjutnya dari pavilion hantu medis. Pesan apa? Pisah dan satukan kembali jadi satu. Saat cinta sedalam-dalamnya, jarum pun akan mengerti sendiri. Yang dia bilang bukan mantra cara jarum. Dia ngomongin putrinya. Yang gurumu suruh kamu cari, gadis itu. Bukanlah Qinran? Su Qing. Kenapa bilang sekarang? Karena kepala pavilion Tiangshuan. Sebentar lagi datang, penyakit yang ada di tubuhku, nggak akan bertahan 2 tahun. Kalau udah nggak ada, pavilion Tianshuan langsung nyerang keluarga Su. Su Qing bakal jadi Qinran berikutnya. Yang gurumu suruh kamu cari, gadis itu, bukanlah Qinran. Tapi Su Qing, kenapa bilang sekarang? Bahkan kepala pavilion Tianshuan. Sebentar lagi datang, penyakit yang ada di tubuhku nggak akan bertahan 2 tahun. Kalau aku udah nggak ada, pavilion Tiangshuan langsung, nyerang keluarga Su Qing bakal jadi Qinran berikutnya. Kamu satu-satunya perisai dia, 10 tahun lalu aku mengurung Qinran. Itu perintah pavilion Tianshuan. Tapi kurung ya kurung. 10 tahun ya 10 tahun. Utang ini, keluarga Zhao berutang sama pavilion hantu medis, Qinran. Dikurung di Vihara Yinyun di utara kota, penjaga vihara, namanya Sun Daoyuan, kultivasinya setengah langkah puncak Grandmaster, diancam pavilion Tiangshuan, pakai nyawa anak laki-lakinya. Kamu mau bawa dia keluar, harus lewati dia dulu. Ini dari keluarga Zhao, utang pertama yang dibayar buat kamu, Intel. Utang kedua, titik kontak pavilion Tianshuan di kota Jiang. Lokasi agen rahasia, penempatan personel dalam 3 hari. Akan ada yang mengirimkannya ke Hui Tuntang, masalah di paru-parumu. Hentikan Long dan Chow. Gunakan Baihe Gujintang ditambah Maidong 3 kali sehari. Minum selama 1 bulan berturut-turut. Semua orang bilang pewaris Gu Yimen bisa mendiagnosis penyakit hanya dengan satu pandangan. Hari ini saya jadi tahu, peringatan ini. Saya Zhao catat, ada satu hal lagi. Banyak hal yang dilakukan Shi Jie. Saya sebagai ayahnya, bukannya tidak tahu, tapi dia tetaplah anakku. Jika suatu hari nanti, kamu mau bertindak terhadap keluarga Zhao, Biarkan dia hidup. Baik. ditahan di Yunyin Shanjuang di utara kota, penjaga villa itu bernama Sun Daoyuan, kultivasinya setengah langkah dari puncak Grandmaster, oleh Tian Xuange, diancam dengan nyawa putranya. Kamu ingin membawanya keluar, harus melewati dia dulu. Ya. Saya untuk Tian Xuange, sudah menjaga villa ini selama 15 tahun. Kamu tidak perlu membujukku, tidak berguna, karena nyawa Sun Ce Ada di tangan Tian Xuange. Setiap bulan butuh satu penawar. Han Posan tidak memiliki penawar. Tian Xuange, yang mereka berikan padanya adalah obat penekan. Tapi, aku bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Jarum lihe dari Gu Yimen bisa mengeluarkan Han Posan sepenuhnya. Dengan energi asli, racun dingin, dikeluarkan dari sumsum tulang. Rawat selama 2 bulan, sembuh total. Syarat, biarkan Qinran pergi. Kenapa aku harus percaya padamu? Tenaga dalam dari Singyi Bengguan akan melukai meridian paru-paru secara terbalik. Punggung tinju kananmu sedikit gemetar. Saat bermeditasi, titik tanjong terasa perih. Jarum ini telah membuka sedikit untukmu. Selama 15 tahun, tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan penyakit pada meridian paru-paruku. Kamu yang pertama, tapi aku tetap akan Syaratnya bisa kuterima, dengan syarat, kamu bisa kalahkan tinjuku. Syaratnya bisa kuterima. Dengan syarat, kamu bisa kalahkan tinjuku. Gerakan bagus. Anak muda yang bisa selamat dari 3 pukulan beruntunku, di kota Jiang enggak lebih dari 3 orang. Hai,
mengendalikan jarum dengan energi, masih muda, ternyata bisa mengendalikan 7 jarum sekaligus. Tujuh belas jarum, aku memukulmu 12 kali, kamu menusukku 17 kali, kamu sebenarnya bisa melumpuhkan lengan kananku, setidaknya 3 jarum bisa melakukannya, tapi kamu enggak, aku mengaku kalah, nyawa Sun Ce. Ku serahkan padamu. Mulai hari ini, Vihara Yunyin bukan lagi penjara Tianxie. Kalian siapa? Malu Sucing. Jin Feng. Adik seperguruanmu. Dia di atas sedang bertarung dengan Dao Yuan. Sudah selesai, kita bisa pergi. Tuan Lin, Kamu tidak membunuhku, hutang budi ini kuingat. Kalau suatu saat butuh tulang lapuku ini, kirimkan pesan lewat orang, Vihara Yunyin. rakun anakmu pasti akan kuobati. Oh ya, nama ibu, Nona Su. Shen Yue. Dia tahu? Tahu 3 hari lalu, Adik seperguruan, waktu bertarung, pikiranmu cepat sekali. Tapi waktu bergaul, bodoh banget kayak SMOA, digerakin baru jalan. Gadis yang disuruh guru cari, dari awal, bukan aku. Cari dia? Gadis yang disuruh guru cari. Bukan aku dari awal. Cari dia. Kamu datang ke kantorku larut malam, cuma untuk ngasih kue osmanthus. Aku mau kasih tahu sesuatu. gadis yang disuruh guruku cari bukan Qinran, ibumu namanya Shen Yue. Dia adik seperguruan guruku, sekte tabib hantu, putri pemimpin generasi ke-7. Dia meninggalkan jarum perak itu teknik jarum Li He, pusaka warisan teori meridian. Dia ada di tempat Zhao Haishan, meninggalkan pesan, Li He kembali menyatu, cinta yang dalam, makna jarum akan terwujud sendiri. Yang dimaksud bukan mantra teknik jarum, tapi tentang putrinya. Orang yang disuruh guruku cari, sejak awal adalah kamu. Jadi, Hari kamu menyelamatkanku di gang. Kamu sama sekali nggak tahu siapa aku. Enggak tahu. kamu pergi ke grup Zhao untuk mencari keberadaan Qinran. Tapi Zhao Haishan bilang, orang yang kamu cari bukan Qinran. Tapi aku... Kamu sudah menemukanku. Terus selanjutnya, kamu mau kembali ke gunung. Aku besar di Gunung Tianju, guru mengajariku teknik jarum, mengajariku mengenali obat, mengajari semua yang harus diajarkan. Mengapa? Cuma satu yang tidak diajarkan. Gimana setelah menemukan gadis itu, kemudian bilang padanya, sudah ketemu, aku sudah lama mikir, aku nggak pergi sih. Li He kembali menyatu. Cinta yang dalam, makna jarum akan terwujud sendiri, kata ibuku. Aku percaya.